فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang sungguh akhwani fillah sangat banyak, yang untuk kita mengingat semuanya dan menghitung semuanya tidaklah akan mampu. Terlebih lagi ketika kita melihat keadaan orang-orang yang dari sisi nikmat tersebut berada di bawah keadaan kita. Maka sepantasnya untuk setiap kita khanifillah memperkuat dan menambah kesyukuran. Terlebih lagi di hari-hari ini yang subhanallah kita banyak mendengar musibah demi musibah yang sampai di telinga kita, yang menimpa banyak kaum muslimin dan juga saudara-saudara kita secara khusus ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itulah, ketika kita bisa berjumpa seperti ini kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, ini merupakan nikmat. Apalagi perjumpaan bukan untuk kita berbicara hal-hal duniawi, tapi perjumpaan untuk kita senantiasa mengingatkan satu sama lain. Perjumpaan untuk mudhakaratul ilm. Perjumpaan untuk menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau, agar kita semua memakmurkan majelis-majelis ilmu, agar kita semua saling menguatkan ukhuwah dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Dan ini diungkapkan oleh sebagian salaf kita sebagai bentuk kelezatan yang tidak terbandingkan dengan yang lainnya di dunia ini. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, qila li Muhammad bin al-Munkadir ma baqiya min lazzatik, faqala liqa'ul ikhwan wa idkhalus sururi alaihim. Dikatakan kepada Muhammad bin al-Munkadir, apa yang tersisa padamu berupa kelezatan-kelezatan di dunia ini. Dari kelezatan dunia ini, apa yang masih tersisa yang engkau rasakan? Kita kalau ditanya seperti ini, ikhwan,
mungkin jawabannya akan panjang. Aku masih enak, boleh minum yang manis, boleh makan ini, boleh makan itu. Karena orang ketika bilang dan mengucapkan rasa lezat, kebanyakan langsung terarah kepada nikmat yang berupa makanan. Padahal di sana ada kelezatan-kelezatan yang jauh lebih lezat dan lebih nikmat dari sekedar makan. Apakah itu berupa kelezatan iman, kelezatan ibadah dan yang lainnya. Dan di sini Muhammad bin Munkadir ketika ditanya, yang tersisa dari kelezatan yang beliau rasakan apa? Kata beliau, liqa'ul ikhwan wa idkhalus sururi alaihim, perjumpaan dengan saudara-saudara seiman dan bisa memasukkan kegembiraan ke dalam hati-hati mereka. Ini menunjukkan berjumpa dengan saudara-saudara seiman, kenikmatan yang besar. Apalagi ketika mereka terpisah dengan jarak, atau juga setelah lama tidak melihat, kemudian berjumpa dalam keadaan sehat dan afiah, ini nikmat. Demikian pula memasukkan kegembiraan di tengah-tengah kaum muslimin, di hati-hati kaum muslimin, ini juga merupakan nikmat. Kita bisa memasukkan rasa gembira di hati orang yang beriman, ini perkara yang berpahala, dan itu dinikmati oleh salaf kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis, bisa berjumpa, bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan dan perjumpaan ini termasuk pertemuan dan perjumpaan yang diberikan keberkahan padanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada perkataan beliau, was-sabru ala hukmillah. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah yang ini juga hendaknya menjadi prinsip setiap orang yang mengaku sebagai muslim, untuk bersabar dalam menjalani hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu hukum-hukum syar'inya maupun hukum-hukum kauniyah. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala qanifillah terbagi menjadi dua, yaitu hukum-hukum syariat dan hukum-hukum kauni yang berupa ketetapan-ketetapan yang terjadi di jagat raya ini. Dan kesemuanya dituntut untuk kita bersabar. Di mana para ulama mereka ketika menjelaskan tentang apa itu sebenarnya kesabaran, mereka katakan as-sabru huwa habsun nafsi 'ala ta'ati wa 'anil ma'siyati wal jaza'. Yang dimaksud dengan kesabaran yang dituntut, dan begitu banyak keutamaan tentang kesabaran, itu hakikatnya adalah menahan diri ini untuk senantiasa berada di atas ketaatan dan menahan diri dari berbuat kemaksiatan serta berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Makanya dari definisi ini para ulama
menjelaskan bahwa kesabaran itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, kesabaran agar jangan sampai dia berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Dan kalau kita kembalikan kepada ungkapan Imam Al-Barbahari tadi, sama. Ketika beliau mengatakan as-sabru ala hukmillah. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i intinya berupa perintah dan larangan. Sabar dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, baik itu berupa perintah untuk kita tunaikan, inilah kesabaran di atas ketaatan. Kalau itu hukum syar'i yang berupa larangan, kita juga harus sabar dalam meninggalkannya. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam menjalani hukum kauni, itulah yang diungkapkan oleh para ulama dengan menahan diri jangan sampai berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah dan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa ini. Dan kesabaran ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kata beliau, as-sabru wajibun bittifaqil muslimin ala ada'il wajibati wa tarkil mahdurat. Wa yadkhulu fi dzalika as-sabru 'ala al-masa'ib an yajza'a fiha. Kesabaran itu wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Dan juga masuk dalam perkara yang diwajibkan adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Jangan sampai dia berkeluh kesah dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa memukul-mukul pipi, berteriak-teriak atau menyobek-nyobek baju ketika mendapatkan musibah. Berarti dari sini kita ketahui hukum kesabaran tadi pada ketiga perkara hukumnya wajib. Tapi kadar wajib pada sabar dalam menjalani ketaatan adalah sabar untuk melakukan hal-hal yang wajib. Yang kita dituntut untuk sabar, jangan meninggalkan. Demikian pula wajib bersabar ketika meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Karena kapan saja seorang tidak sabar, dia akan terjatuh dalam keharaman. Demikian pula wajib untuk bersabar ketika tertimpa musibah, jangan sampai berkeluh kesah. Dan mari kita bahas satu persatu dari 3 jenis kesabaran tadi, ikhwan. Dimulai dari kesabaran ala ta'atillah, as-sabru ala ta'atillah. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tingkatan sabar yang paling tinggi. Tingkatan kesabaran yang paling utama adalah kesabaran di atas ketaatan. Kenapa? Karena pada sabar di atas ketaatan itu terkumpul ilzam, kita mengharuskan diri untuk menetapi itu, dan juga fi'il, kita lakukan sesuatu. Kemudian setelahnya kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Karena padanya ilzam, kita mengharuskan diri kita untuk apa? Untuk bertahan, jangan sampai terjerumus dalam maksiat. Baru tingkatan yang ketiga adalah kesabaran dalam menjalani
musibah-musibah, jangan sampai berkeluh kesah. Kenapa ini pada tingkatan terakhir, padahal banyak manusia ketika berbicara masalah sabar semuanya terarah pada jenis yang ketiga. Karena kesabaran pada jenis yang ketiga ini ikhwan adalah kesabaran yang apa? Tidak ada pilihan. Memang kita tidak ada pilihan, kalau tertimpa musibah ya harus sabar. Jadi kesabaran yang muncul kenapa? Karena kondisi terpaksa, bukan hasil perbuatan kita. Dan kesabaran yang pertama, ikhwan, kesabaran ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari semua bentuk-bentuk ketaatan, kita dituntut untuk sabar pada 3 keadaan. Yang pertama, sebelum kita beramal. Yang kedua, ketika kita beramal. Dan yang ketiga, setelah beramal. Ini semuanya dituntut sabar. Adapun kesabaran sebelum beramal ketaatan bagaimana? Yaitu dia harus sabar untuk membenarkan niatannya agar ikhlas. Bersabar agar jangan sampai ada kotoran-kotoran yang mencampuri niatan, baik itu berupa riya atau sum'ah, baik itu tujuan-tujuan duniawi atau hal-hal yang lain. Jadi sebelum beramal kita dituntut sabar agar niatan kita ini betul-betul lurus semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat hamba-hambanya yang bertakwa, yang dijadikan dengan kenikmatan di surganya, yaitu illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh. Allah gandengkan antara kesabaran dan amalan saleh. Disebutkan kesabaran terlebih dahulu, ikhwan, dalam penyebutan tadi. Kenapa? Karena tidak ada amalan saleh bisa terwujud kecuali dengan sabar. Dan tidak ada amalan saleh yang bisa diterima kecuali ketika niatannya benar. Makanya penting untuk kita semua, ikhwan, sebelum kita beramal dari amalan-amalan ketaatan, penuhi dulu kesabaran yang pertama ini. Di awal untuk kita sabar, tahan diri kita jangan sampai keluar dari niatan yang benar. Kenapa? Karena dari awal mau berbuat itu sudah banyak godaan yang kalau kita tidak bersabar akan keluar dari jalur yang benar. Kemudian kesabaran di tengah-tengah beramal, as-sabru halal amal. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Setelah tadi di awal dia niatannya sudah benar, ketika beramal dia pun harus jaga sabar. Jangan sampai tergoda dengan godaan-godaan syaitan atau tipuan-tipuan dunia sehingga teralihkan dia dari keikhlasan dalam ibadah. Sehingga dia harus menahan diri agar senantiasa di atas niatan tersebut yang sudah dia jaga semenjak awal ibadah, untuk dia jaga terus, jangan sampai beralih dari niatan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Perhatikan pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma umiru," tidaklah mereka itu diperintahkan,
illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisin. Apa i'rab dari mukhlisin? Sebagai hal. Nah, yaitu ketika mereka ibadah itu dalam keadaan mengikhlaskan amalannya itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tengah-tengah ibadah kita harus betul-betul menjaga keikhlasan, harus sabar. Seorang tadinya sudah bagus niatannya di awal, ikhlas karena Allah. Tiba-tiba datang orang yang dia hormati atau orang yang dia sungkan padanya atau orang yang dia punya hajat kepadanya dari hajat-hajat duniawi. Di sini terjadi pergolakan. Di situ kesabaran diuji. Bisa tidak dia lurus dalam iman, dalam keikhlasannya? Ada yang kemudian beralih, tadinya ikhlas kemudian muncul riya. Dia perbagus salatnya, kalau itu salat. Kalau itu sedang qiraatul Quran, dia perbagus bacaan qiraahnya, dia khusyuk-khusyukkan demi mendapatkan pujian. Dan ini kondisi dia keluar dari jalur kesabaran. Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, memurnikan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena ad-din di sini bermakna al-amal. Jadi kita dituntut ibadah dalam keadaan ikhlas, mengamalkan ibadah tersebut. Makanya kapan saja seorang di tengah-tengah amalannya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar untuk menjaga niatannya, Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan dia dan tidak akan menerima amalannya. Sebagaimana dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Maka siapa saja yang melakukan suatu amalan asyraka ma'i fihi ghairi, dalam keadaan ketika dia melakukan amalan tersebut menyekutukan aku dengan selainku. Jadi ketika dia beramal dalam keadaan syirik, dalam keadaan riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan dia dan sekutunya atau perbuatan kesyirikannya tersebut. Oleh karena itulah kawan, wajib untuk seorang bersabar di tengah-tengah ibadahnya. Ini kita berbicara tentang kesabaran di tengah ibadah yang kaitannya dengan niat. Juga kesabaran di tengah ibadah untuk kita bisa apa? Bisa menahan diri jangan sampai putus. Karena ada beberapa ibadah yang memang jasad kita ketika menunaikannya ada kepayahan. Apakah itu berdiri ketika sholat, butuh sabar. Nah, apalagi ketika sholat tarawih dengan memperpanjang qiyam, memperpanjang qiraah, memperpanjang sujud, ini juga butuh sabar di tengah-tengah kita menunaikannya, agar tidak terputus dari amalan tadi. Kemudian yang ketiga, yang ini tidak kalah pentingnya, tapi banyak manusia lalai darinya, yaitu as-sabru ba'dal faraghi minal amal, yaitu sabar setelah selesai dari amalan. Untuk apa? Kita tahan diri jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merusak amalan kita. Sudah dia jaga di awal niatannya agar ikhlas, kemudian ketika menunaikannya dia jaga agar jangan sampai tumbuh riya dan hal-hal yang merusaknya. Kemudian jangan lalai di akhir. Setelah amalan, jaga betul amalan kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak amalan kita setelah selesainya. Apakah ada
perkara-perkara yang bisa merusak amalan setelah selesainya? Jawabannya banyak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Al-Wabilus Sayyib, dan beliau berbicara panjang lebar di sana, Pak. Siapa yang menginginkan pembahasan tentang hal-hal yang merusak amalan setelah selesainya, di antara pembahasan yang sangat bagus yang dikutip oleh Ibnu Qayyim atau disampaikan Ibnu Qayyim dalam kitab ini, Al-Wabilus Sayyib. Kata beliau, mukhbitatul a'mal akthar min an tuhsar. Perkara-perkara yang bisa merusak amalan setelah selesainya itu lebih banyak untuk kita bisa hitung. Kita tidak bisa hitung dengan jari. Walaysa sya'nu fil amali innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yahbituhu. Dan perkaranya kawan bukan pada bagaimana beramal tok, tapi perkaranya adalah bagaimana kita betul-betul menjaga yang sudah kita amalkan dari hal-hal yang merusaknya dan yang menghapus pahalanya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi modal kita. Kita sudah dapat amalan itu, jaga. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'allah wa atii'ur rasul. Terus apa kata Allah? Wala tubtilu a'malakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Jangan kalian rusak setelah kalian beramal. Dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullahu taala, man istata'a minkum alla yubtila amalan salihatan amilahu bi amalin sayyi' falyaf'al wala quwwata illa billah. Siapa saja di antara kalian yang mampu untuk tidak membatalkan amalan saleh yang telah dia lakukan dengan amalan buruk, maka lakukan. Dan tidak ada kekuatan yang kita bisa miliki, ya kawan, kita mampu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innal khair yansakhu syarr wa inna syarra yansakhul khair. Karena sungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan, dan sebaliknya keburukan itu juga bisa menghapus kebaikan. Dan di antara hal-hal yang membatalkan amalan yang sangat jelas dalam masalah sedekah, di mana Rasulullah SAW peringatkan dengan peringatan benar, dan bahkan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala juga peringatkan dan berikan perumpamaan yang sangat gamblang, yaitu mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Kalau kita sudah memberi, kita sudah bersedekah, awalnya sudah ikhlas, jangan rusak. Jangan kita rusak sedekah pemberian tersebut atau infak tersebut dengan apa? Kita ungkit-ungkit atau menyakiti orang yang diberi. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Baik sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan amalan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Alman itu mengungkit-ungkit. Kamu sudah sabri ini diungkit-ungkit. Wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Baik itu menyakiti dengan lisan, dan mengungkit-ungkit sudah menyakiti. Apalagi kalau kemudian ada celaan, caci makian, perendahan kepada orang yang diberi. Hati-hati. Ini membatalkan amalan sedekah, padahal amalan sedekah akhwani fillah di antara amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan
angan-angan orang yang datang ajal untuk bisa melakukannya, ya sedekah. Datang ajal berangan-angan minta sekejap balik ke dunia untuk bisa sedekah. Enggak disebutkan untuk baca Quran, enggak disebutkan untuk salat, tidak. Sebagai tanbih tentang pentingnya masalah sedekah ini dan besarnya fadilah sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian sebelum datang kematian menjemput kalian, sehingga ketika datang ajal kemudian orang tadi mengatakan, wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan ajalku ini sekejap saja. Minta diberi tangguh walaupun sekejap, tidak minta waktu lama dia. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin, untuk aku bisa bersedekah sehingga aku jadi orang soleh. Dua perkara ini penting untuk kita perhatikan. Fa'as-saddaq, untuk aku bersedekah. Sebagai tanbih pentingnya ibadah sedekah ini, kemudian wa akum minas sholihin juga tanbih bahwasanya di antara ciri khas orang soleh sedekah. Dan juga tanbih yang berikutnya, akhwan, bahwasanya kesolehan itu tidak terwujud kecuali harus terkumpul dua hal. Kita bagus dalam menunaikan hak Allah, juga bagus dalam menunaikan hak sesama. Karena banyak manusia lalai dan keliru dalam memahami istilah soleh dengan menganggap aku ini untuk bisa soleh yang penting sholat puasa baca Quran. Dia tidak memperhatikan muamalah dengan manusia, bagaimana memperhatikan hak-hak sesama manusia, sehingga terkadang menyakiti yang itu, mengganggu yang itu, dan seterusnya. Ini belum masuk kriteria soleh. Karena untuk dikatakan soleh, akhwani fillah, ketika seorang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak sesamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam ayat ini, di antara bentuk penunaian hak sesama kita adalah dengan bersedekah, memberi dari sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kepada orang-orang yang berhak untuk menerima dan membutuhkannya. Diawali dari orang-orang yang terdekat, kemudian berikutnya, dan diawali dari mereka yang paling membutuhkan, kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, bersamaan dengan besarnya ibadah tersebut, hati-hati. Jangan sampai seorang setelah mengeluarkan sedekahnya kemudian dia merusak sendiri bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Sampai-sampai untuk menjelaskan betapa fatalnya perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti ini terhadap pahala sedekah, akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala samakan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang sedekah kok ungkit-ungkit itu batal amalan sedekahnya seperti apa? Orang yang melakukan amalan dalam keadaan riya. Seperti orang yang infak dalam keadaan riya. Hukumnya apa? Sama-sama tidak diterima oleh Allah, sama-sama tidak dapat pahala, juga sama-sama dapat dosa. Bahkan Allah perumpamakan dengan perumpamaan yang sangat jelas. Ibarat seperti debu yang ada di batu yang licin kemudian tertimpa hujan yang deras. Apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa di batu tersebut. Kemudian juga di antara hal yang penting untuk kita ingat dari perkara yang mengakibatkan amalan yang sudah selesai bisa hilang pahalanya, kawan, yaitu apa? Al-ujb bil amal wat takabbur wat ta'azzum bisababi. Ujub dengan amalan dia serta apa? Menyombongkan diri dan menganggap dirinya besar dengan sebab amalan yang dia lakukan. Ini juga sangat berbahaya.
Ingat kisah dua orang dari kalangan Bani Israel. Yang satunya melakukan amalan-amalan soleh, yang satunya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang beramal soleh menasihati saudaranya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Tapi saudaranya tadi masih saja terus di atas kemaksiatan. Dan ini ibrah bagi kita semua ikhwan, ketika menasihati orang jangan sampai seperti kondisi orang yang disebutkan dalam kisah ini. Ketika dia sudah jemu untuk menasihati saudaranya yang bermaksiat dan melihat dia itu berbuat dosa, dianggap dia pandangannya besar, orang berbuat dosa ini besar, maka sampai-sampai keluar dari mulutnya, wallahi la yaghfirukallah, atau wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunimu. Ungkapan seperti ini muncul kenapa, akhwan? Muncul karena apa? Dia menganggap dirinya beramal banyak, menganggap dirinya besar, dan merendahkan orang tadi yang apa? Melakukan maksiat. Dan ini sebab musibah, sehingga lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian hukum orang tersebut, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak." Siapa orang yang meninggikan dirinya atasku, menganggap bahwasanya dia bisa mengatur perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mendahului Allah Subhanahu wa taala pada ketetapan pemberian ampunan atau pemberian adab. Sungguh aku telah mengampuni si fulan yang suka maksiat tersebut, dan aku menghapus amalan-amalan. Si fulan yang dia bersumpah tidak akan diampuni, malah Allah ampuni. Sedangkan orang yang menganggap dirinya tinggi dengan amalan dia karena kesombongan dan ujubnya, Allah Subhanahu wa taala hapus amalan-amalan dia, wal iyad billah. Dan ini penting sekali akhwani fillah, karena di antara penyakit yang banyak memasuki orang yang ahli ibadah adalah menganggap dia telah banyak dengan ibadahnya. Padahal kalau kita perhatikan para salaf, mereka senantiasa berupaya apa? Untuk membuat apa? Kita ini jangan sampai menganggap diri kita besar. Diungkapkan dalam istilahnya dengan hadmun nafs. Bagaimana upaya untuk menundukkan jiwa ini agar tidak ujub. Makanya kalau ada ungkapan-ungkapan sebagian salaf, seandainya semua orang ini diampuni, mungkin aku yang tidak diampuni sendiri. Nah, seandainya semua ini dijanjikan orang-orang soleh dapat sekian-sekian, mungkin aku tok yang tidak dapat karena aku bukan orang soleh. Padahal mereka mengumpulkan amalan yang banyak dan keutamaan yang banyak. Tapi ini mendidik jiwa agar jangan sampai muncul kibr, jangan sampai muncul ujub. Kenapa? Karena bahayanya besar. Bisa menjadikan amalan-amalan kita hilang sia-sia. Demikian pula terhapusnya amalan ikhwan yang diakhirkan kelak di hari kiamat karena kezaliman-kezaliman. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya kita mengumpulkan banyak amalan-amalan, ternyata banyak kezaliman yang dilakukan kemudian habis untuk melunasi kezaliman-kezalimannya. Ini juga masuk. Maka jaga diri dari berbuat kezaliman, jangan sampai amalan yang kita kumpulkan malah habis karena kezaliman kita yang banyak, melalui lisan kita yang tajam, melalui tangan kita yang suka memukul, atau perbuatan kita yang mengambil hak orang lain dan seterusnya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Makanya dikatakan oleh Mutarrif bin Abdullah
rahimahullahu taala disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah, juga oleh Az-Zahabi dalam Siyar ketika memberikan keterangan tentang biografi beliau. Kata beliau, la an abid na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jiban. Sungguh aku semalaman suntuk tertidur, kemudian bangun pagi dalam keadaan menyesal. Kenapa aku tadi malam gak bangun? Itu lebih aku cintai daripada aku semalaman suntuk berdiri sholat malam, kemudian di pagi hari dalam keadaan ujub. Cuman ini jangan jadikan dalil, sudah tidur saja tidak usah sholat, ya kan? Nah, ini maksudnya apa? Kalau mau lebih bagus mana, lebih dicintai mana, tentunya apa? Orang yang tertidur kemudian bangun dalam keadaan menyesal, nah merasa dirinya kurang, merasa dirinya seperti ini tidak bisa bangun, dia menyesal, kemudian besok akan berupaya, daripada orang yang sholat malam kemudian pagi harinya malah ujub. Ini penyakit yang berbahaya, penyakit ujub. Nah, perhatikan contoh dari seorang yang kalau kita ungkapkan kata Syekhul Islam, mesti pikiran kita langsung kepada beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan gelar Syekhul Islam Bakhwan ini bukan gelar yang ringan untuk seorang disebut Syekhul Islam, karena terkumpul pada seorang yang sudah diberi lakab seperti ini semua funun, fan-fan ilmu. Kalau berbicara, beliau mampu berbicara dengan apa? Pembicaraan yang seakan-akan memang keahlian beliau itu cuma itu toh. Dan kalau kita baca kitab-kitab Syekhul Islam, akan kita dapati beliau kalau bicara bahasa seakan-akan ini orang kayak cuma ngajar bahasa toh. Karena ahli. Ketika bicara hadis seakan beliau terdepan, ketika bicara akidah beliau terdepan, ketika bicara fikih beliau terdepan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Demikian pula ketika bicara masalah suluk, wara, dan apa? Masalah adab. Kata beliau rahimahullahu taala sebagaimana dikutip dari perkataan beliau yang masyhur, wallahi inni ilal an ujaddidu islami kulla waqtin wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Dikutip oleh murid beliau dalam Madarijus Salikin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sungguh demi Allah, aku ini sampai sekarang masih terus-menerus memperbaiki Islamku. Kemudian kita yang kayak gini mengatakan aku ini orang paling kokoh. Nah, Salafi paling kokoh. Syekhul Islam mengatakan aku sampai saat ini terus-menerus memperbaiki Islamku. Kita butuh perbaikan terus. Nah, butuh perbaikan terus. Kulla waqtin wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Aku belum Islam yang bagus sampai saat ini. Subhanallah. Ini orang yang betul-betul tahu kadar diri apa, dan memiliki apa? Memiliki penjagaan yang luar biasa tentang amalan-amalan beliau rahimahullahu taala. Sampai saat ini aku masih terus-menerus memperbaiki keislaman. Dan ini kita contoh, kawan. Terus-menerus sampai akhir hayat kita, hendaknya kita niatkan terus untuk memperbaiki keislaman kita. Jangan merasa cukup, jangan berhenti kemudian kita anggap Islamku sudah bagus. Salah. Islam kita ini butuh terus-menerus diperbaiki. Sebagaimana beliau katakan ini. Dan menganggap kita ini keislamannya belum bagus. Kenapa? Untuk senantiasa berupaya memperbagus. Karena orang kalau sudah menganggap dirinya bagus, sudah berhenti sudah. Apalagi sudah menganggap sempurna, akan berhenti. Karena sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah malah jadi jelek. Ini penting untuk kita mengupayakan dan melihat ke diri kita ini masih banyak kekurangan.
berbagus keislaman sampai datang ajal. Makanya tidak heran wasiat para nabi dan rasul kepada anak-anak mereka untuk apa? Mereka mati dalam keadaan berislam, untuk terus-menerus menjaga keislaman, memperbagus keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian bentuk kesabaran yang lain setelah amalan, ikhwani fillah, kalau tadi apa bentuk kesabaran setelah amalan itu? Yang pertama dengan menjaga amalan itu dari hal-hal yang membatalkannya, menghapus amalannya. Kemudian yang kedua, ikhwan, an yasbira an naqliha min diwanis sir ila diwanil alaniyah. Sabar, jangan sampai engkau memindah yang tadinya amalan itu sudah tidak ada orang lihat, kemudian kamu pindah agar bisa dilihat manusia. Ini juga diantara ujian kita yang sangat besar di masa sekarang. Sudah bagus-bagus amalan soleh dia lakukan, tidak ada yang tahu, tapi kok kayaknya kalau nggak tahu kurang mantap, kalau nggak cerita nggak mantap, kalau tidak diketahui orang, nggak ada yang ngacungi jempol, nggak ada yang ngasih like, kayaknya kurang mantap, bahaya. Nah, jaga amalan kita. Kalau kita sudah melakukan amalan secara sir, terutama qiyamul lail, sedekah dan yang lainnya, jaga jangan sampai kita mindah dari kondisi ini ke kondisi alaniyah sehingga manusia melihatnya banyak yang mengakibatkan malah kita jadinya tumbuh ujub, tumbuh riya dan sum'ah. Nah, dan tidak syak amalan yang dilakukan secara sir ketika tidak ada orang yang tak tahu itu lebih condong untuk seorang bisa ikhlas. Contoh qiyamul lail, qiyamul lail, ketika yang lain tidak akan ada yang tahu. Ini kalau dorongannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, orang tidak akan bisa istiqomah menjalaninya karena tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Maka jaga itu. Nah, ini bentuk kesabaran kita setelah beramal. Nah, dan syaitan terus-menerus akan menggoda seseorang. Ketika seorang sudah beramal secara sir, tidak ada orang lain yang tahu, syaitan akan menggoda sampai kalau dia kalah, maka dia berupaya untuk membicarakannya. Tadi malam sudah bagus, pagi-pagi ngobrol dengan yang lain. Nah, akhirnya diceritakan. Nah, diceritakan bahwasanya dia qiyamul lail dan seterusnya. Hati-hati yang seperti ini. Nah, karena bisa merusak amalannya. Nah, maka ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Iddatus Sabirin, fala yadhun anna bisatas sabri intawa bil faraghi minal amal. Jangan sampai seorang menyangka bahwasanya tikar-tikar kesabaran itu digulung ketika selesai dari amalan. Tetap harus kita sabar, digelar terus kesabaran kita. Setelah selesai beramal pun kita harus kesabarannya digelar, jangan digulung. Belum selesai sampai akhir hidup kita untuk terus menerus sabar. Makanya kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, kesabaran yang paling tinggi nilainya. Nah, nasallallahu taufiq wassalam. Kemudian bentuk kesabaran yang kedua atau jenis kesabaran yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar, tahan diri. Jangan sampai seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini juga tidak kalah pentingnya dan juga butuh usaha yang keras. Apalagi kita di masa-masa yang fitnah begitu kuat dan begitu banyak tersebar, fitnah syahwat. Nah, kalau seorang tidak memiliki kesabaran untuk menahan dirinya jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan, pintu-pintu maksiat terbuka sangat banyak. Pintu-pintu maksiat terbuka sangat banyak. Apa yang menjadi penghalang untuk seorang bisa tetap tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tadi ketika orang tidak ada yang melihatnya? Ya, sabar ini. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah." Siapa saja yang berupaya menjaga kehormatan dirinya, iffah, disebutkan iffah di sini, iffah yaitu apa? Suatu sifat akhwan di mana seorang bisa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang merendahkan kehormatannya. Makanya kalau kita ikuti rangkaian hadis ini, kesabaran sangat kuat terarah pada apa? Wa man yatasabbar yusabbirullah, terarah terkait masalah sabar dari maksiat. Walaupun lafaz mencakup keseluruhan jenis sabar, tapi penekanan di situ. Wa man yatasabbar yusabbirullah, seorang yang berupaya untuk menyabarkan dirinya padahal apa? Gejolak untuk memberontak melakukan maksiat itu besar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sabarkan dia. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dan dipuji. Di antara sebab adalah apa? Sabarnya beliau pada kesabaran jenis ini. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf ini kan ujian kesabarannya banyak. Ujian kesabaran dari adza, gangguan saudara-saudaranya, dan ujian apa? Untuk berbuat maksiat, zina. Allah Subhanahu wa taala uji lebih berkaitan dengan apa? Kesabaran beliau dalam menahan diri dari berbuat maksiat. Maka di sini para ulama menjadikannya sebagai dalil bahwasanya kesabaran seseorang menahan dirinya jangan sampai terjatuh dalam maksiat itu lebih utama dibandingkan kesabaran dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya." Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala puji beliau bahwasanya apa? Beliau termasuk dari hamba-hambanya yang terpilih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Dipuji dari sisi ini. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf as-su' wal fahsya, perbuatan buruk, maksiat dan kekejian berupa zina, dan sungguhnya dia adalah hamba-hamba kami yang terpilih. Mukhlasin dengan fathah lam. Adapun dengan kasrah mukhlisin, itu maksudnya hamba-hamba yang ikhlas dalam amalannya. Kemudian kesabaran jenis yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, yaitu bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang tidak dia sukai, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Ini juga kesabaran yang butuh perjuangan,
Nah, walaupun dari sisi tingkatan dia adalah di bawah dua kesabaran yang lain, tapi bukan berarti itu perkara yang remeh. Allah Subhanahu wa taala janjikan pada kesabaran jenis ini dengan janji yang besar. Janji yang besar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. 3 janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang betul-betul bersabar ketika menghadapi musibah. Baik itu musibah berupa rasa takut. Ini hal yang tidak diinginkan. Orang mendapatkan rasa takut musibah, ketakutan, kondisi yang mencekam, atau kelaparan, kekurangan harta, hilang harta, kemudian hilang nyawa, hilang hasil panen, berkurangnya hasil panen, semuanya musibah, butuh sabar. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang bersabar mendapatkan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Ketika tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meyakinkan dirinya bahwasanya dirinya adalah hamba Allah, milik Allah, kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan seandainya semuanya pun diambil oleh Allah, dia tidak akan mampu untuk menahannya. Nah, perhatikan ganjaran yang Allah berikan bagi mereka ini, salawatun min rabbihim. Salawat dari Allah. Maksud salawat, kalau itu salawat dari Allah, maksudnya adalah pujian. Kemudian warahmah, mendapatkan rahmah. Seorang kalau mendapatkan rahmah, selamat dari azab. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini keutamaan ketiga, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hidayah mereka akan selamat dari kesesatan, dengan rahmah mereka selamat dari azab dan kebinasaan, kemudian dengan salat, dengan pujian dari Allah, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya. 3 ini semuanya kita butuh. Dapat hidayah sehingga selamat dari kesesatan, dapat rahmah sehingga selamat dari kesengsaraan dan azab, kemudian ditambah alaihim shalawatun min rabbihim, dapat pujian sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Makanya tidak ada pilihan bagi orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, ya harus sabar. Ini kadar yang wajib, harus sabar. Nah, harus sabar. Dan kesabaran ini yang diperintahkan ini, ikhwan. Nah, ada 2 jenis. Sabrun jamil dan sabrun mahmud. Sabrun jamil, nah, yaitu sabrun bi ghairi syakwa ilal makhluk. Fasbir sabran jamila. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad, fasbir sabran jamila. Sabarlah kamu wahai Muhammad dengan kesabaran yang jamil. Maksudnya apa? Kesabaran yang apa? Yang tidak ada padanya keluh kesah kepada makhluk. Maka keluh kesah orang ketika mendapatkan musibah itu kan ada 2 jenis, teman. Kita keluh kesah kepada makhluk, ini keluar dari kesabaran. Tapi kalau kita berkeluh kesah kepada Allah, ini ibadah. Makanya kalau kita mau mengeluh-keluhkan semuanya kepada Allah, dan ini tidak mengeluarkan seseorang dari kesabaran, bahkan itu ibadah, karena menunjukkan kita memelas kepadanya. Di antara hikmah dan tujuan kita diberi musibah, manusia diberi musibah adalah untuk kita menjadi apa? Merendah dan memelas. Maka ketika mendapatkan musibah kemudian dia berkeluh kesah kepada Allah,
atas musibahnya, minta jalan keluar kepada Allah. Ada satu hikmah dari hikmah-hikmah musibah yang terwujud. Nah, makanya dicela orang-orang kafir ketika mendapatkan musibah, mereka tidak merendah. Walaqad akhadnahum bil adzab famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Sudah diberi azab tapi tidak mau merendah kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, bentuk ketundukan dan merendah kita adalah berkeluh kesah padanya. Ini boleh. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala katakan dengan Nabi Ayub, fasabrun jamil. Nabi Ayub sendiri mengatakan kepada dirinya fasabrun jamil. Nah, kemudian di ayat yang lain dia mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku mengeluhkan semua kesedihanku, semua hal-hal berat yang aku rasakan ini kepada Allah saja. Jadi ini kriteria sabrun jamil. Orang kalau ingin memenuhi perintah Allah, fasbir sabran jamila, yang asalnya diarahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga tentunya kepada kita semua butuh untuk kita sabar dengan sabrun jamil, kesabaran yang cantik, kesabaran yang bagus, yaitu sabar yang tidak ada keluh kesah kepada makhluk padanya. Sabar tapi masih saja ngedumel. Nah, ini tidak sabar. Nah, tidak sabar namanya. Nah, aku sudah sabar tapi kok ya enggak. Nah, ini enggak sabar namanya. Ya kan? Sudah sabar, kayaknya sabar lama tapi enggak sembuh-sembuh. Nah, tapi masih saja agak usahanya enggak jalan-jalan ngomong sama teman-temannya. Ini tidak sabar. Bukan sabrun jamil ini. Nah, diempet, disimpan. Kalau kita punya keluh kesahkan pada Allah. Nah, karena dia zat yang tidak akan mengecewakan siapa saja yang berkeluh kesah kepadanya. Nah, kemudian yang kedua, as-sabrul mahmud. As-sabrul mahmud itu yang bagaimana? As-sabrul mahmud maka nafi maudhi'i. Kesabaran yang dipuji itu kesabaran pada tempat yang dituntut, yaitu di awal pertama kali seorang tertimpa musibah. Ini dua kesabaran yang diistilahkan para ulama, dan itu yang berpahala. Nah, Nabi SAW ketika melewati seorang wanita yang nangis di kuburan, Nabi mengatakan, nah, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau dan bersabarlah. Nah, si wanita ini kemudian mengatakan, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati, pergi kau. Nah, ngomong enak, sabar, kamu itu tidak kena musibah seperti aku. Dan banyak manusia seperti ini, Pak. Ketika diperintahkan, dinasihati, ya akhi sabar. Enak ngomong kamu. Coba kalau ketimpa musibah kayak aku. Nah, baru nanti setelah lama reda, baru dia bisa menyembuhkan lukanya. Ini sudah telat. Memang dia keluar dari terjatuh dalam dosa. Karena kalau nggak sabar dosa enggak? Dosa, ya kawan. Orang nggak sabar dosa. Kenapa? Karena kewajiban kita sabar. Kalau keluar dari sabar masuk dalam jaza, ini haram. Dan kesabaran yang dinilai memiliki pahala adalah apa? Inda sadmatil ula. Makanya ketika wanita tadi kemudian mengejar Nabi setelah tahu bahwasanya menasihati untuk bersabar adalah Rasulullah SAW. Nah, kemudian menemui Nabi SAW mengatakan, nah, lam a'rifka, aku tidak tahu itu Anda wahai Rasulullah. Harusnya aku juga mengikuti nasihat Anda. Nah, dia sudah mulai mikir. Maka Nabi katakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu yang betul-betul kesabaran yang dipuji, bukan kesabaran yang yang munculnya belakangan. Tapi apa? Inda sadmatil ula, di awal pertama kali benturan. Benturan pertama kali kita dapat musibah, bisa sabar, itulah yang dipuji. Dan itulah yang betul-betul mendapatkan pahala.
Maka yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim ketika menafsirkan hadits ini, qala laha dzalika munabbihan ala annaha qad fataha mahallus sabri wal ajri. Nabi katakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ini faedahnya apa? Ketika wanita tadi kan datang, tentunya dia sudah bisa menyabarkan dirinya, sudah bisa menghibur diri dengan kematian anaknya. Makanya bisa mikir sudah. Nah, taib. Nabi katakan kesabaran itu di benturan pertama kali datang ujian. Kata Imam Al-Qurtubi, Nabi mengatakan itu kepada wanita tersebut munabbihan ala annaha qad fataha mahallus sabri wal ajri, untuk memberi peringatan bahwasanya sudah luput tempat kesabaran yang dituntut dan sudah luput pahala. Nah, dan juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal makna anna sabra alladhi yuhmadu alaihi sahibu, maka diungkapkan adalah as-sabru al-mahmud, kesabaran yang orang dipuji padanya. Ini orang yang sabar itu kayak gini, yang terpuji, yang dipuji kesabaran itu yang ini. Yaitu apa? Kesabaran yang dipuji atasnya orang yang mengupayakan itu, yang bisa mewujudkannya adalah apa? Maka inda mufaja'atil musibah, yaitu tatkala musibah itu memang apa? Datang dan mengagetkannya. Ketika dia terkagetkan dengan musibah itu pertama kali, dia mampu menahan diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama kali datang berita meninggalnya orang yang dicintai, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahan dirinya dari keluh kesah, tahan dirinya dari jaza, tahan tangannya dari mukul-mukul sesuatu sebagai bentuk tidak terima dan seterusnya. Nah ini. Apalagi ketika ditambah doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini yang dipuji inda mufaja'atil musibah bi khilafi ma ba'da dzalik, berbeda dengan yang setelah itu. Kenapa? Fa innahu 'alal ayyam yaslu. Karena bersamaan dengan bertambahnya hari dia akan bisa apa? Bisa terhibur. Orang seperti ketika tertimpa musibah kematian, kemudian ketika dengar kematian meraung keras, menangis, kemudian hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran ini luput. Karena apa? Kesabaran yang dipuji, kesabaran di awal pertama kali benturan musibah itu. Dan ini memang apa? Bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Butuh seorang ihtisab yang kuat, menahan diri dari berkeluh kesah, menahan diri dari berbuat hal-hal yang menunjukkan tidak terima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kesabaran ini merupakan bentuk keimanan seseorang terhadap takdir. Nah, sampai-sampai diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud, as-sabru nisful iman, kesabaran itu setengah dari iman. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dalam deretan hamba-hambanya yang bersabar. Dan sungguh perkara kesabaran ini sebagaimana banyak manusia ungkapkan, memang kita mampu dengan mudah mengungkapkan di mulut, tapi perjuangannya harus seumur hidup. Untuk bisa sabar seumur hidup. Tidak sekarang sabar, besok tidak. Terutama sabar jenis pertama dan kedua. Sabar di atas ketaatan ya seumur hidup. Sabar dalam meninggalkan maksiat seumur hidup. Nah, karena memang dunia ini adalah negeri untuk bersabar. Negeri bersabar. Nasallallahu azza wa jalla ay yaj'alana minas sabirin walhamdulillahi rabbil alamin.